Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam kajian geometri analitik datar. Adapun yang kita kaji kali ini adalah parabola. Seperti apa bangun parabola tersebut dalam dimensi datar, serta bagaimana persamaannya. Oke, mari ikuti videonya hingga akhir. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu parabola, ini sebagai pengantarnya ya, boleh dibilang adalah parabola ini adalah salah satu bangun yang masuk dalam rumpun bangunan datar yang disebut sebagai irisan kerucut ya. Nah, ini adalah salah satu keunikan tersendiri ya. Silahkan coba diingat kembali apa itu bangun kerucut. Nah, ternyata jika kerucut itu kita iris atau kita potong-potong, hasil perpotongannya itu akan membentuk bangun datar yang berbeda-beda sebenarnya, namun memiliki keunikan dan juga boleh dibilang ya kesamaan tersendiri di dalamnya. Nah, salah satunya itu adalah bangun yang disebut sebagai parabola ini. Adapun parabola sebenarnya ini kalau kita lihat dari sana adalah hasil perpotongan kerucut yang dipotong atau diirisnya itu secara vertikal. Nah, seperti itu. Seperti apa nanti? Silahkan coba dibayangkan bagaimana irisan kerucut secara vertikal. Nah, irisannya itu yang disebut sebagai parabola ya. Oke, adapun di sini kalau kita kaji secara definisi, di sini parabola yang secara definitif itu disebut sebagai tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik dan suatu garis tertentu. Oke. Nah, hasilnya itu nanti kumpulan titik-titiknya itu yang disebut sebagai bangun parabola. Selanjutnya, untuk lebih memudahkan di sini, titiknya itu, titik yang tertentu itu kita sebut sebagai titik fokus ya, atau titik api, sementara garisnya itu disebut sebagai garis arah atau direktrik. Oke, untuk lebih mudah memahami kita lihat pada ilustrasi gambar di sini. Nah, di sini. Oke, di sini kan ada suatu garis yang melengkung ya. Nah, lengkungannya ini itu yang disebut sebagai parabola itu sendiri ya. Adapun kita coba lihat untuk memahaminya secara definisinya tadi, bahwa parabola adalah kumpulan titik yang jaraknya sama, itu dulu, terhadap titik tertentu dan garis tertentu. Oke, jadi yang pertama dulu kita tentukan adanya suatu titik dan suatu garis. Oke, titik fokus itu biasanya adalah suatu titik yang berada di dalam lengkungan parabolanya. Nah, di sini kalau kita ambil, di sini ada titik P,0 di sini ya, yang ujung warna biru di sana. Itu titik fokusnya, sementara direktriknya itu adalah garis biasanya yang berada di ujung atau di luar daripada parabolanya. Nah, ini yang garis direktriknya ini. Ya, cukup jelas ya. Jadi, kalau kita tarik titik pada parabola tersebut, jaraknya itu selalu sama nih, antara titiknya itu terhadap titik fokus dan terhadap garis direktriknya. Oke, itu maksudnya di sinilah. Atau sebagai ilustrasinya coba kita lihat saja di sini. Di sini ada sejumlah titik pada parabola ya. Ada B1, B2, B3, B4. Sementara di bagian bawah ada G1, G2, seterusnya. Nah, silahkan tarik saja. Kalau kita bangun ini disebut sebagai parabola, berarti nanti jaraknya, misalkan kita ambil salah satu, di sana ada B3 misalkan ya. Nah, kayak dari B3 di sana itu yang ini ya. Tarik saja itu jaraknya ke titik fokus sini ya. Fokusnya ke sini, maaf. Nah, itu nanti panjangnya harus sama dengan dari B3 ke garisnya. Nah, itu maksudnya. Pun juga seperti itu untuk titik-titik lainnya. Semua titik yang lain yang terletak pada parabolanya itu semuanya nanti sama jaraknya antara titik dan garisnya. Nah, itu nanti itu. Nah, hasilnya kumpulannya ini yang disebut sebagai parabola. Oke, bisa dipahami dulu itu ya. Jadi dulu untuk sebagai pengantar awal, secara umum parabola memiliki dua unsur
yang sebagai patokannya di sinilah. Yang pertama ada titik fokus di sini. Itu biasanya sekali lagi di dalam lengkungan biasanya itu, dan ada satu garis sebagai pembandingnya. Ini di luar parabola biasanya. Itu yang disebut sebagai garis direktriknya. Nah, dengan dua hal ini bisa kita tentukan sebenarnya bangun parabolanya itu seperti apa. Namun ya untuk lebih memahami di sini, ini ada beberapa keterangan dulu memang. Untuk lebih memahami mengenai bangun parabolanya, kita lihat unsur-unsur yang ada pada parabola. Nah, ini misalkan ada suatu parabola ya, seperti ini. Maka unsur tapi sebelumnya di sini saya koreksi ralat sedikit memang, bahwa ini gambarnya secara sketsanya memang skalanya kurang tepat itu dulu. Cuman yang kita lihat di sini adalah unsur-unsurnya ya, untuk memudahkan kita memahami. Yang pertama titik fokus. Jelas tadi titik fokus itu berada di dalam lengkungan parabola. Maka di sana ada nilainya. Yang diambil di sana titik F ya. Koordinat kalau di sini adalah P,0 ya. Berarti di sini Y-nya itu 0 ya, jelas dulu semuanya sama ya, di sana 0. Adapun P itu adalah jarak ya. Jarak dari titik puncak parabolanya ke titik fokusnya. Itu P di sini. Oke, itu dulu yang pertama. Titik fokus kita ketahui koordinatnya P,0. Yang kedua ada garis arah atau direktriknya. Itu adalah garis kalau kita cari persamaannya adalah G sama dengan min P. Oke, itu ya. Ini berarti garis yang sejajar sumbu Y ya. Itu direktriknya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Nah, di sini ada keterangan yang kita sebut sebagai parameter atau P-nya. Di sini adalah jarak antara titik asal atau titik puncak sebenarnya ke titik fokus, atau juga bisa ke direktriknya. Nah, itu ada nilainya, itu yang kita ambil sebagai patokan. Yang kita beri nama nilainya adalah P di sini ya. Selanjutnya titik puncak, berarti ini adalah titik balik ya kalau dalam parabola. Itu adalah titik yang menjadi ujung atau balikannya dalam parabola. Kalau di sini titiknya adalah 0,0 ya. Itu dulu. Selanjutnya ada lagi sumbu simetris. Sebagai unsur parabolanya adalah sumbu atau garis yang tegak lurus dengan direktrik dan adanya memuat ruas Fs. Fs itu adalah apa? Oke, Fs itu adalah jarak sebenarnya ya, dari fokusnya ke direktrik. Nah, oke. Jadi kalau sumbu simetrisnya berarti memuat adanya jarak tersebut serta kedudukannya tegak lurus terhadap direktriknya. Oke, itu ada sumbu simetri. Selanjutnya juga ada Fs, panjang atau jarak F ke S itu sama dengan 2 kali P tadi. Cara saya itu bisa dipahami. Selanjutnya ada istilahnya latus rectum. Nah, latus rectum ini adalah ruas garis AB atau tali busur yang tegak lurus sumbu simetris parabolanya serta melalui titik fokusnya. Itu yang disebut sebagai latus rectum. Oke, di sini yang garis AB di sana lah. Itu latus rectum. Oke, dan panjangnya di sini adalah 4P. Itu untuk latus rectumnya. Dan yang terakhir ada istilahnya eksentrisitas parabola. Oke, eksentrisitas di sini adalah suatu nilai sebenarnya, nilai yang menjadi pembanding, nilai perbandingan yang menentukan kelengkungannya suatu bangun lengkung di sini. Nah, untuk parabola itu kelengkungannya adalah perbandingan dari FP dibandingkan dengan QP. Oke, berarti F ke P di sini adalah fokus ke suatu titik ya di sana. Sementara Q ke P itu adalah dari Q-nya itu adalah suatu titik yang berada pada direktrik sebenarnya. Ini ketinggalan satu memang. Saya ambil di sini. Nah, ada Q di sini. Nah, di sini ada Q-nya. Maaf. Yang di sini nah, ini Q-nya. Oke, jadi di sini perbandingan antara FP dan QP untuk parabola itu nilainya sama dengan 1 ya, atau sama nanti nilainya. Oke, itu dulu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang persamaan parabolanya ya.
Adapun langkah-langkah untuk menentukan persamaannya, silahkan dilihat di sini. Yang pertama, kita ambil sembarang titik pada parabola dan kita misalkan itu titiknya koordinatnya P, X, Y ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, selanjutnya kita peroleh memang dari titik P itu ada panjang atau jarak FP itu sama dengan jarak QP ya. Dengan F itu tadi titik fokus tadi, sementara Q di sana adalah suatu titik pada direktrixnya yang bersesuaian tentunya. Itu nilainya sama ya. Ke langkah kedua itu langkah keduanya. Selanjutnya langkah ketiga, kita tentukan nilai dari FP dan juga QP-nya. Nah, itu berdasarkan jarak antara dua titik ya. Silahkan dicek saja di sana. Nanti kita peroleh ini adanya FP di sana sama dengan akar dari X min P kuadrat tambah Y kuadrat. Sementara untuk QP dengan Q-nya di sini ya. Q di sini kita coba sedikit kembali dulu ke gambar tadi. Nah, ini Q-nya. Tadi di ujung sana ya, itu koordinatnya adalah X-nya di sana sama ya, X-nya adalah min P, sementara Y-nya adalah Y. Jadi koordinatnya adalah min P, Y. Oke, di sana silahkan dimasukkan saja ke jarak antara dua titik. Kita peroleh jarak Q ke P itu sama dengan akar X tambah P kuadrat. Itu hasil pada langkah 3 ya. Nah, selanjutnya pada langkah keempat, titik P tersebut akan terletak pada parabola jika dan hanya jika memenuhi tadi definisi pada langkah kedua tadi. Maka bisa kita gunakan di sana. FP, panjang FP sama dengan panjang atau jarak Q ke P. Nah, selebihnya tinggal kita substitusikan nilai dari FP dan juga QP-nya pada langkah ketiga dan kita jabarkan. Nah, nanti hasil akhir yang kita peroleh adalah seperti ini. Nah, ini persamaan parabolanya, Y kuadrat sama dengan 4px ya. Dengan P-nya di sini adalah parameter tadi atau nilai jarak dari puncak parabola ke titik fokusnya. Oke, itu dulu. Nah, di sini ada sedikit keterangan tambahan bahwa ini adalah persamaan parabola untuk titik fokusnya itu F,P,0 ya, puncaknya 0,0 dan sumbu simetrisnya yang memuat di sana F ke S tadi adalah sumbu yang berimpit pada sumbu X-nya. Nah, dia akan menjadi persamaan 4.1 di sini. Nah, ini satu kondisi yang bisa muncul ya. Selanjutnya, jarnya lah di sini dengan cara yang sama kita bisa temukan persamaan parabola lainnya. Ini untuk parabola yang terbukanya itu ke atas dan ke bawah. Itu adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Nah, itu saja bedanya. Tadi Y, sekarang ini X yang pangkat 2-nya. Itu yang membedakan antara parabolanya. Oke, bisa dipahami. Nah, jadi ini setelah kita simpulkan, setidaknya ada, kalau kita kaji berdasarkan letaknya terhadap sumbu koordinat lah, sumbu koordinat kartesius di sini, parabola bisa kita temukan memiliki 4 buah kemungkinan ya. Yang pertama bisa terbuka ke kanan dan ke kiri. Itu tadi yang Y kuadrat sama dengan 4px. Sementara juga bisa terbuka ke atas dan juga ke bawah. Itu untuk X kuadrat sama dengan 4py. Nah, ini kesimpulannya dulu yang bisa kita ambil ya. Adapun, nah silakan coba dicek di sini memang cara kita membedakan antara masing-masing persamaan dan juga bangun yang muncul di sana lah. Ini kita lihat dari memang biasanya dari nilai P-nya dan juga koordinat fokus biasanya atau juga direktriknya. Oke, sampai di sini dulu terkait dengan persamaan parabolanya. Nah, adapun jika titik puncaknya itu bukan 0,0 juga sama nih, ada 4 kemungkinan juga seperti yang tadi. Adapun untuk persamaannya tinggal kita geser sebenarnya. Pergeserannya berdasarkan aturan translasinya akhirnya memunculkan adanya nilai yang berkesesuaian ya. Jika puncaknya itu A, B ya, berarti di sini tinggal kita sesuaikan. Berarti untuk Y min, nah ini kan koordinatnya adalah B di sini.
Berarti Y min B kuadratnya sama dengan 4P, X-nya min absis. Nah, absisnya adalah A ya. Berarti X min A. Itu untuk yang persamaan pertama. Adapun persamaan kedua juga sama nih, tinggal kita sesuaikan ya. Jadi X min, nah ini pergeserannya, A kuadrat sama dengan 4P Y dikali dengan Y min B. Oke, sampai di sini pembahasan terkait dengan konsep dan juga aturan-aturan yang ada pada parabola.